Tetua ketiga memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata, anak ini cukup bagus. Setidaknya hadiah yang kami tawarkan tidak sia-sia. Saya akan membimbingnya dengan baik di masa depan. Nangongwan tertawa dan berkata, tetua ketiga, jangan coba-coba melakukan tipuan itu padaku. Aku memperhatikan anak ini terlebih dahulu. Panggilan spiritual adalah kesukaanku. Kamu sudah memiliki begitu banyak murid, tetapi aku bahkan tidak memiliki seorang pun yang saya akan mewarisi semua yang saya miliki. Saya sudah membicarakan hal ini dengan wakil pendiri. Turnamen ini merupakan ujian tambahan baginya. Saya ingin dia menerima dia sebagai murid pewaris saya. Jika tidak, mengapa saya harus bertanya kepada wakil pendiri untuk menemukan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ini? Aku sudah menghabiskan banyak uang. Tidak mungkin kamu bisa merebutnya dariku. Penatua ketiga mendengus dan berkata, jangan lupa, dia adalah seorang insinyur jiwa yang luar biasa. Dia tidak boleh lebih tua dari 24 atau 25 tahun, tapi dia sudah sebaik insinyur jiwa kelas 6. Jika kita terus mengasuhnya, dia pasti akan menjadi insinyur jiwa kelas 9. Pendirinya juga menyebutkan sebelumnya bahwa masa depan akan menjadi milik insinyur jiwa. Meskipun budidaya master jiwanya cukup baik, dia tidak bisa menyerah pada alat jiwa. Mengapa bukankah kita berdua menerimanya sebagai murid? Dia tahu dia tidak bisa menang melawan saudara keduanya, dan karena itu dia menawarkan alternatif. Nangongwan merenung sejenak sebelum berkata, itu ide yang masuk akal. Namun, dia hanya bisa menjadi murid pewarisku. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengajarinya beberapa hal, tapi kita harus melihat apakah kekuatan spiritualnya cukup. Insinyur jiwa akan menjadi tren di masa depan, namun master jiwa lebih kuat untuk saat ini. Saya telah menemukan bahwa banyak akademi telah menyadari betapa pentingnya menggabungkan master jiwa dan alat jiwa. Tetua ketiga membentak, kakak kedua, kamu benar-benar penuh perhitungan. Kamu memintaku untuk mengajarinya, tapi dia akan menjadi murid pewarismu. HMPH, Nangongwan tertawa dan berkata, baiklah, baiklah. Kamu juga harus memahami perasaanku. Saat aku menerimanya sebagai muridku, aku akan memintanya mengembalikan naga hijau kegelapan. Setelah mendengar perkataan Nangongwan, Moke terlihat sangat senang dan buru-buru berkata, terima kasih, Paman Senior. Nangongwan mengerutkan alisnya ketika dia memandangnya dan berkata, bahkan jika naga hijau kegelapan kembali, kamu tidak memiliki wewenang untuk memilikinya sekarang. Kamu terlalu tidak sabar, kamu perlu berlatih selama beberapa tahun pertama. Saat kami kembali, kamu harus belajar cara mengembangkan alat jiwa. Moke tertegun sejenak, lalu berubah muram. Dia memandang tetua ketiga dan dengan lembut berkata, Guru, tetua ketiga mendengus, paman keduamu memberimu kesempatan kali ini. Jika kamu menyerahkannya padaku, aku akan menyita naga hijau kegelapan darimu selamanya. HMPH, setelah mendengar kata-kata tetua ketiga, Moke tidak berani mengatakan apapun. Mereka segera meninggalkan kota Radiant dengan kereta mereka. Aliansi Dusquater adalah yang terkuat dari 3 organisasi bawah tanah, dan oleh karena itu mereka tidak terlalu peduli untuk menimbulkan masalah saat mereka bergegas ke tujuan mereka, terus melaju ke sana. Warga biasa menghindarinya ketika melihat simbol di gerbong mereka. Mata Huo Yuhao terpejam sepanjang waktu. Dia tidak bergerak sama sekali. Hichaito juga tidak bersuara saat dia duduk di samping Huo Yuhao. Huang Zheng tidak mencoba memulai percakapan dengan mereka ketika dia melihat bagaimana mereka menenangkan diri. Dibandingkan gerbong lainnya, mereka jauh lebih tenang. Gerbong tempat mereka berada juga sangat mengurangi suara eksternal yang masuk, sehingga gerbong mereka benar-benar sunyi. Namun, apakah Huo Yuhao benar-benar tenang meski diam? Justru sebaliknya. Saat ini, dia sedang mencoba mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Di lautan spiritual Huo Yuhao, dia telah memasuki kondisi ajaib. Ombak melonjak deras di lautan spiritualnya yang luas. Air laut telah berubah menjadi emas perak setelah dia menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Setiap kali air laut naik, ombak yang ditimbulkannya sedikit terhenti. Pusaran air 2 warna juga muncul sesekali. Saat air laut naik, bola cahaya putih memancarkan cahaya redup yang mengembun di udara. Bola ini tidak sepenuhnya bulat, melainkan lonjong, seperti telur. Itu dipenuhi aura kehidupan. Ada beberapa sosok yang melayang di atas permukaan air di lautan spiritualnya. Permaisuri es masih memegang gambar kalajengking permaisuri es giok.
Namun, tubuhnya memiliki panjang 100 kaki di lautan spiritual ini. Kristal es berliannya yang mempesona dan ekornya yang berwarna biru kehijauan sangat indah dan menarik perhatian. Permaisuri salju yang berusia 8 hingga 9 tahun berdiri di samping permaisuri es. Dia sudah sangat cantik di usia ini. Gaun putih panjangnya benar-benar bersih, dan dia memasang senyuman menawan di wajahnya. Kadang-kadang, dia mendekati permaisuri es dan membisikkan beberapa kata. Permaisuri es bukanlah sosok terbesar. Itu adalah Skydream Ichewurm, yang dengan malas berbaring di lautan spiritual. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terutama berasal dari Skydream Ichewurm. Kehadirannya lah yang memberinya segala yang dimiliki mata rohnya. Meskipun kekuatan spiritualnya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi, kecocokannya dengan Skydream Ichewurm masih sangat tinggi. Skydream Ichewurm merasa sangat nyaman saat ia berbaring di lautan spiritual Huo Yuhao. Namun, Skydream Ichewurm sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Saat dia melirik ke arah permaisuri salju dan es, dia merasa sedikit marah. Setelah cobaan berat yang terjadi di masa lalu, permaisuri salju telah berubah menjadi roh, dan dia tertidur lelap bersama permaisuri es. Pada saat itulah hubungannya dengan permaisuri es semakin dekat. Namun, permaisuri es masih tampak sedikit kasar, seperti di masa lalu, setelah dia bangun. Meskipun permaisuri salju telah kehilangan sebagian besar ingatannya, dia tetap dekat dengan permaisuri es alih-alih mengganggunya. Bagaimana mungkin dia tidak depresi melihat hal itu? Skydream, bolehkah Huo Yuhao menjadi seperti ini? Apakah dia dalam bahaya? Suara permaisuri es sangat menawan. Skydream Ichewurm dengan malas menjawab, dia akan baik-baik saja. Alam spiritualnya telah mencapai tahap di mana saya berada pada kondisi terkuat saya. Dia juga telah menyatu dengan kekuatan spiritual saya. Saat ini, masalah yang dia hadapi adalah tubuhnya tidak menangani kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan kekurangan kekuatan. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan sesuatu saat ini, dan tidak menyerang siapapun secara langsung. Dia akan baik-baik saja. Dia hanya mengisolasi sebagian saja saat ini. Sekalipun itu tidak kembali, itu tidak akan menyakitinya. Permaisuri es mendengus dan berkata, sepertinya kamu tidak cemas sama sekali, Skydream Ichewurm menjawab. Aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mati bersamanya, permaisuri es tertegun sejenak. Tidak ingin hidup lagi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui logika ini lebih baik darimu, lebih baik hidup buruk daripada mati baik. Kamu sudah hidup selama jutaan tahun, tapi kamu masih terhibur dengan pemikiran seperti itu. Skydream Ichewurm hampir memuntahkan darah. Ais, tidak bisakah kamu memperlakukanku lebih baik? Lagi pula, kita berbeda jenis kelamin. Tidak akan terjadi apa-apa antara kamu dan permaisuri salju. Mengapa kamu masih mengganggunya? Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Biar ku beritahu, aku tidak punya orang lain yang aku suka. Aku sudah berubah menjadi roh Yuhao. Aku pernah merasakan roh ini sebelumnya. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak akan mempengaruhi Yuhao. Karena kamu begitu dingin terhadapku, aku mungkin benar-benar mencari kematian suatu hari nanti. Permaisuri es membentak, jangan lakukan tipuan ini padaku. Jangan berpikir bahwa aku akan menyukaimu hanya karena kamu sangat benar dan berani. Lihatlah kebodohanmu. Cacing es dilahirkan untuk menjadi makanan es kalajengking giok. Kamu dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Skydream Ichewurm tidak menjawab setelah mendengar kata-kata permaisuri es. Dia dengan malas menoleh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada sedikit emosi yang bergetar di mata permaisuri es. Dia mengangkat ekornya untuk menampar lautan spiritual. Dia sepertinya melampiaskan dan mengerahkan dominasinya terhadap Skydream Ichewurm. Namun, dia tidak melakukan apapun padanya. Orang ini, mengapa saya harus menyukainya? Aku adalah kalajengking permaisuri giok es yang elegan. Mengapa saya menyukai Ichewurm? Permaisuri es berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia sangat frustrasi dengan diamnya Skydream Ichewurm. Permaisuri salju menatapnya dengan matanya yang besar dan indah. Sorot matanya sangat jelas. Permaisuri es merasa linglung. Dia mengingat semua yang terjadi di Clear Sky Castle. Dia mengingat terlalu banyak hal.
Dia ingat bagaimana Skydream Iceworm begitu tegas, dan kata-kata terakhir permaisuri salju. Jangan bilang aku benar-benar. Pada saat ini, bola cahaya di atas lautan spiritual pecah, dan sebuah proyeksi muncul darinya. Detak jantung berirama tiba-tiba terdengar. Proyeksi itu perlahan turun dan muncul di depan dua permaisuri dan Skydream Iceworm. Bagaimana perasaan kalian semua? Rasakan auraku. Huo Yuhao telah turun. Saat ini, dia tampaknya terbentuk sepenuhnya dari kekuatan spiritual. Warnanya seputih es, seolah-olah dia diukir dari es. Namun, ada cahaya keemasan redup di sekelilingnya. Skydream Iceworm akhirnya membuka mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan datang ke depan Huo Yuhao. Dia memuji, "Oviparitas. Lumayan, lumayan. Kamu benar-benar bisa melepaskan alam konkret imaterial, dan untuk sementara waktu mencapai alam materi konkret. Namun, jangan lupa bahwa kamu tidak punya banyak waktu. Meskipun kamu tidak akan terpengaruh bahkan jika jiwa spiritualmu hilang, kamu masih akan menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Lautan spiritualmu juga akan sangat terpengaruh. Anda harus pulih setidaknya selama 3 bulan sebelum Anda kembali normal. Itu sebabnya Anda harus kembali dalam 2 jam. Pada saat yang sama, Anda tidak dapat melampaui ruang dengan tubuh Anda yang sebenarnya." Mengerti? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Saudara Skydream. Saya tahu batas kemampuan saya. Selain itu, saya sangat ingin melihat berapa banyak yang akan kita peroleh dari pertunjukan malam ini, dan siapa yang akan menjadi pemeran utama." Saat dia selesai berbicara, dia menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Saat dia melihat Skydream Iceworm, dia mengiriminya pesan secara telepati. Saat punggungnya menghadap permaisuri es, dia tidak menemukan apapun. Huo Yuhao bukan lagi orang yang harus dilindungi oleh permaisuri es dan cacing es mimpi langit. Dia telah dewasa. Dia tidak lagi kalah dengan monster jiwa yang berumur 100.000 tahun dan jutaan tahun ini pada tingkat spiritual. Skydream Iceworm memperlihatkan ekspresi yang sedikit aneh saat dia mengangguk ke arah Huo Yuhao. Setelah itu, dia menyeringai, memperlihatkan senyuman seekor Iceworm. Kereta mewah dari Duskwater Alliance akhirnya berhenti. Saat ini, mereka berada di pinggiran barat 5 mil di luar kota Radian. Huo Yuhao sepertinya bangun pada waktu yang tepat. Saat dia membuka matanya, dia tampak sedikit tersesat. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pola cahaya yang terdistorsi muncul di antara alisnya. Dan menghilang tepat setelah muncul. "Kami sudah sampai," sebuah suara menyatakan dari luar. Huang Zheng turun dari gerbong terlebih dahulu, disusul oleh Hichaito. Hichaito menurunkan kursi roda Huo Yuhao terlebih dahulu sebelum menurunkannya di kursi itu. Huo Yuhao tampak linglung. Namun, dia kembali normal ketika angin malam bertiup melewatinya. Dia menyipitkan mata dan mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao sedikit terkejut. Acara malam ini berskala besar. Dia merasakan ribuan orang di sekitarnya. Mereka jelas dipisahkan menjadi 3 wilayah di 3 arah berbeda. Perbedaan terbesar antara ketiga wilayah tersebut adalah cara berpakaian orang-orang di dalamnya, karena mereka semua mengenakan pakaian dengan warna berbeda. Perkemahan aliansi Duskwater berada di depan. Di sebelah kiri depan ada orang-orang berjubah prajurit putih. Di sebelah kanan depan, orang-orang berpakaian kuning. Chen An melompat dari kereta pada saat ini dan dengan cepat memperkenalkan mereka. Malam ini, semua anggota senior dari 3 organisasi bawah tanah ada di sini. Ketiga pihak sangat menghargai turnamen ini, dan mereka semua telah mengirimkan barisan terkuat mereka untuk memeriahkan acara malam ini. Mereka yang berbaju putih berasal dari Kamar Dagang Alto, sedangkan yang berbaju kuning berasal dari aliansi umum. Selain ketiga partai ini, beberapa keluarga terkemuka di kota Radian juga diundang, serta beberapa klien kaya yang bertaruh besar pada malam ini. Turnamen. Satu-satunya batasan yang dimiliki ketiga pihak adalah tidak boleh ada lebih dari 1.000 tamu dari masing-masing pihak. Sisanya di sini adalah penonton. Pokoknya, semuanya akan dilakukan secara adil, jadi mohon jangan khawatir. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Entah kenapa, dia merasa turnamen hari ini akan lebih adil daripada turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Setidaknya wasit tidak condong ke pihak manapun. Mungkin keuntungan kadang-kadang lebih baik daripada hal-hal yang kelihatannya sangat terhormat,
namun sebenarnya diam-diam menyedihkan. 1. Mereka bertiga dibawa ke tempat turnamen oleh Chen An, di bawah perlindungan sekelompok pria berpakaian hitam dari Duskwater Alliance. Kawasan pinggiran barat tidak dianggap terlalu kumuh. Perimeter dikelilingi oleh orang-orang dari 3 organisasi bawah tanah, yang meliputi seluruh tempat. Bahkan ada orang yang diutus untuk menutup jalan agar warga biasa tidak mendekat. Stand penonton telah didirikan di dalam perimeter ini. Ada 3 tribun penonton yang berbeda, masing-masing diisi oleh para petaruh yang memiliki uangnya pada turnamen malam ini. Ada tribun penonton melingkar lainnya yang lebih kecil, yang terletak lebih dekat ke kawasan inti. Mereka ditempati oleh anggota keluarga terkemuka yang ada di sini hari ini, serta para master jiwa dan insinyur jiwa yang memiliki reputasi baik. Tempat turnamen adalah yang paling mengejutkan. Panggung melingkar di lapangan turnamen ini seperti replika panggung di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Diameternya juga 100 meter, dan sepertinya ada penghalang pelindung di sekitarnya. Yang paling kocak, di sekitar panggung juga terdapat 3 tempat istirahat yang terletak di 3 arah berbeda. Jika dihubungkan dengan garis lurus maka akan membentuk segitiga. Huo Yuhao dibawa ke tempat peristirahatan aliansi Duskwater. Nangongwan dan tetua ketiga juga masuk. Huo Yuhao berpikir dalam hati, jangan bilang hanya ada mereka berdua dari aliansi Duskwater. Dari seberapa tinggi aliansi Duskwater memandang turnamen ini, seharusnya ada lebih banyak anggota senior yang hadir. Saat ini, tempat itu menjadi sangat gaduh. Sebelum turnamen dimulai, belum ada tuan rumah yang bisa meramaikan suasana. Mereka yang duduk di kursi penonton dan kursi VIP semuanya berbincang satu sama lain. Pencahayaan di tempat tersebut sangat bagus, lampu jiwa menerangi seluruh tempat. Saat dia melihat semua ini, Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Alat jiwa harus digunakan dalam kehidupan orang biasa. Tidak ada yang melakukannya lebih baik dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam aspek ini, 3 kerajaan lain di benua ini memang kurang. Ini adalah kesenjangan yang tidak dapat ditutup dengan kekuatan satu individu, dan hal ini memerlukan waktu juga. Bahkan jika mereka sudah menyadarinya sekarang, mereka hanya bisa memilih untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kekuatan militer mereka. Tetua ketiga berbisik kepada Nangongwan, ku dengar mereka telah mempekerjakan insinyur jiwa kelas 9 untuk memegang benteng kali ini. Di komite yang beranggotakan 7 orang, 3 adalah milik mereka, sementara kita hanya memiliki 2 dari pihak kita. 2 lainnya netral. Apakah akan ada masalah? Nangongwan tertawa dingin dan berkata, tidak. Wakil pendiri akan membawa kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki kelima, dan saudara laki-laki keenam nanti. Apakah menurut Anda kita akan takut pada mereka? Kalau bukan karena fakta bahwa aku sedang menghadapi keluarga Kekaisaran Matahari Bulan, apakah menurutmu Kamar Dagang dan Aliansi Umum Alto yang rendahan bisa menantang kita? Distribusi keuntungan dalam turnamen ini sangat penting. Pendiri menginstruksikan kita untuk mengikuti protokol dengan ketat. Namun, kita harus bisa mendapatkan fleksibilitas di beberapa bidang dengan adanya wakil pendiri. Saya benar-benar ingin melihat apakah orang-orang yang mereka tinggalkan berani menentang kita. Tetua ketiga juga mengungkapkan senyum dingin di wajahnya, dan mengangguk sebagai tanda pengakuannya dengan lembut. Meskipun Huo Yuhao terlihat sangat tenang, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan serius. Setelah dia mendengar dari Nangongwan bahwa akan ada lebih banyak anggota senior dari Gereja Roh Kudus yang akan datang nanti, dia diam-diam terkejut dengan kekuatan dan landasan Gereja Roh Kudus. Namun, dia juga senang, karena kekuatan Gereja Roh Kudus pasti akan tersebar. Ketika sesuatu terjadi, mereka akan mendapat masalah besar. Saat ini, semua orang dari ketiga pihak telah tiba. Seseorang datang untuk menanyakan sesuatu pada Nangongwan. Setelah menerima verifikasinya, semua lampu terfokus pada panggung di mana orang tambahan kini telah muncul. Orang ini tinggi, lebar, dan sangat tampan. Dia mengenakan setelan formal berwarna merah cerah dan elegan. Rambut emasnya disisir rapi, dan matanya tampak berbinar. Salam semuanya, saya pembawa acara untuk grand final malam ini. Nama saya Lucky. Suara pembawa acara ini cukup menyenangkan, nyaring dan serak. Seiring dengan penampilannya yang menawan, dia terlihat cukup disukai. Namun, Huo Yuhao telah memindainya menggunakan deteksi spiritualnya.
Lucky hanyalah orang biasa. Dia tidak memiliki undulasi kekuatan jiwa. Malam ini adalah grand final turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian. 9 pesaing berasal dari Aliansi Umum, Kamar Dagang Alto, dan Aliansi Dusquater. Saya yakin Anda semua sudah familiar dengan 9 di antaranya. Saya akan melakukannya tidak menjelaskan lebih lanjut. Sekarang mari kita undang 3 ketua dari Common Alliance, Kamar Dagang Alto, dan Dusquater Alliance di panitia penyelenggara untuk memberikan pidato mereka sendiri di tempat peristirahatan Aliansi Dusquater. Nangongwan terlihat sangat muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sembrono. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia berdiri dan berjalan menuju panggung. Tetua ketiga tertawa dingin. Orang rendahan dari Aliansi Umum ini mencoba mengadili kematian dengan trik bodohnya. Apakah dia benar-benar berpikir Aliansi Umum dapat melindunginya? Huo Yuhao dan yang lainnya baru menyadari bahwa Nangongwan sangat marah karena pembawa acara terakhir kali menyebutkan Aliansi Dusquater. Aliansi Umum mengendalikan industri di Radian City. Sangatlah normal memiliki tuan rumah seperti itu. Namun, kinerja tuan rumah ini cukup normal. Pemikiran master jiwa jahat yang mementingkan diri sendiri tidak dapat dipahami melalui mata orang normal. Nangongwan tidak mengungkapkan budidayanya. Dia perlahan mengambil langkah untuk naik ke panggung. Di dua sisi lainnya juga ada orang yang menaiki panggung. Di sisi Kamar Dagang Alto, ada seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan mantel ungu dan tampil sangat sopan, dengan aura orang yang kuat. Dari penampilannya saja, sangat sulit membayangkan dia mengendalikan sebuah organisasi yang terlibat dalam pembajakan dan pembunuhan. Dia tampak lebih seperti seorang pejabat. Dia mengambil langkah panjang, dan matanya sangat tajam. Dari gelombang kekuatan jiwa yang dia pancarkan, Huo Yuhao tahu bahwa dia memiliki setidaknya 8 cincin. Dia dengan sengaja menekan auranya, tapi dia masih jauh dari judul Douluo. Dibandingkan dengan dia, perwakilan dari Common Alliance lebih menarik perhatian. Dia adalah seorang wanita dengan gaun panjang berwarna merah. Dari jauh, dia terlihat sangat cantik. Rambut panjangnya yang berwarna merah marun digulung menjadi sanggul di atas kepalanya. Saat dia berjalan, tubuhnya berayun dengan anggun. Dia memiliki ekspresi yang sangat suci di wajahnya, dan tampak seperti mahakarya fana. Pinggangnya yang ramping dan sosoknya yang jahat membuatnya sangat menawan. Ketika dia naik ke panggung, banyak pria mulai mengeluarkan air liur, perhatian mereka sepenuhnya tertuju padanya. Saat dia berpartisipasi dalam turnamen, Huo Yuhao telah mengembangkan pemahaman yang baik tentang 3 organisasi bawah tanah. Pria parubaya bermantel ungu adalah Ketua Kamar Dagang Alto, An Litong. Di seberangnya, wanita itu adalah Ketua Aliansi Umum, Shangguan Wei Er, yang mengendalikan industri seks, makanan, dan minuman di Kota Radian. Huo Yuhao telah mendengar dari Chen An bahwa wanita ini sangat kuat. Banyak individu kuat yang pernah jatuh cinta padanya sebelumnya. Meskipun dia masih tampak sangat memikat, dia sebenarnya telah menjadi ketua Aliansi Umum selama 40 tahun. Tidak ada yang tahu usia sebenarnya. Tingkat budidayanya berada di atas An Litong. Para pendukung Aliansi Umum bahkan termasuk beberapa bangsawan di Kota Radian. Sedangkan untuk Aliansi Dusquater, Nangongwan mewakili keluarga kekaisaran matahari bulan. Karena itu, Aliansi Dusquater mampu menggunakan dominasinya terhadap 2 organisasi lainnya. Namun, 2 organisasi lainnya juga mewakili orang-orang yang berasal dari lapisan masyarakat atas. Bahkan keluarga kekaisaran tidak dapat sepenuhnya menekan orang-orang ini. Meskipun Aliansi Umum dan Kamar Dagang Alto tahu bahwa Aliansi Dusquater terdiri dari para penguasa jiwa jahat, mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki pendukung kuat di belakang mereka. Berdasarkan premis inilah turnamen ini diselenggarakan. Di permukaan, turnamen ini terlihat seolah-olah merupakan tipu muslihat ketiga organisasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari wisatawan. Namun nyatanya turnamen ini sangat penting bagi otoritas masing-masing organisasi. Aliansi Dusquater ingin mendapatkan kendali lebih besar, sedangkan Kamar Dagang Alto dan Aliansi Umum ingin bergabung dengan Aliansi Dusquater. Setelah ketiga pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan, maka diadakanlah turnamen adil ini. Seperti yang dirasakan Huo Yuhao, turnamen bawah tanah ini bahkan lebih adil daripada turnamen Master Jiwa Pemuda Continental Elite. Terlalu banyak mata yang mengawasi.
Berapa keuntungan terbesar bagi ketiga organisasi bawah tanah tersebut? Hanya anggota senior organisasi-organisasi ini yang mengetahuinya. Mereka diberi kesempatan untuk mengendalikan penyelundupan logam langka. Kekaisaran Matahari Bulan telah melarang penjualan dan pembelian logam langka. Karena intervensi ini, logam langka menjadi sangat mahal. Dalam keadaan seperti itu, penyelundupan logam langka merupakan cara jitu untuk mendapatkan keuntungan besar. Namun, mereka tidak bisa mendapatkan uang ini secara terbuka, dan jumlah logam langka yang mereka selundupkan juga tidak terlalu banyak. Meski begitu, ini adalah bisnis yang harus mereka jalani. Antara keluarga kekaisaran, militer, dan kaum bangsawan, siapa yang tidak ingin mendapat sepotong kue? Ini juga yang mereka lakukan sebelumnya. Namun, Su Tianran telah mengetahui semua ini saat dia perlahan-lahan naik ke tampuk kekuasaan. Operasi penyelundupan tiga arah menyebabkan hilangnya logam langka melebihi apa yang diinginkan Kekaisaran Matahari dan Bulan. Su Tianran sangat marah dan mengambil keputusan. Dia tidak bisa menghentikan semuanya sepenuhnya. Semakin dia berusaha menahan operasi penyelundupan tersebut, semakin besar pula reaksi yang akan dia terima. Terlebih lagi, dia belum benar-benar naik tahta, dan tidak berani menyinggung militer dan bangsawan sepenuhnya. Setelah merenungkan masalah tersebut, dialah yang mendukung turnamen bawah tanah sebagai sarana untuk menghadapi otoritas yang dipegang oleh tiga organisasi bawah tanah. Siapapun yang memenangkan turnamen ini akan diberikan kendali penuh atas operasi penyelundupan logam langka. Tentu saja pihak yang menang tetap harus menyerahkan iuran yang menjadi utangnya kepada dua pihak lainnya. Memang adil kalau seperti itu. Dibandingkan industri lain, keuntungan dari penyelundupan logam langka terlalu menarik. Ketiga pihak bersaing untuk itu. Itu sebabnya hadiah untuk memenangkan turnamen ini sangat menggiurkan. Tentu saja semua itu dilakukan di balik layar. Bukan hanya Huo Yuhao yang tidak menyadarinya, tetapi para insinyur jiwa lainnya di turnamen. Termasuk Wang Zheng, juga tidak mengetahui hal ini. Bagi Su Tianran, ini adalah cara dia mengendalikan organisasi bawah tanah. Dia juga harus ikut serta dalam penyelundupan logam langka. Bagaimana dia bisa melakukannya? Melalui aliansi Duskwater, atau lebih tepatnya, Gereja Roh Kudus. Dia bertekad. Lucky tersenyum sambil berdiri di satu sisi. Dia membimbing para pemimpin tiga organisasi bawah tanah ke tengah panggung. Mari kita undang ketiga ketua untuk memberikan pidatonya. Pertama, mari kita undang Master Aliansi Duskwater, Nangongwan, untuk memberikan pidatonya. Meskipun Nangongwan ingin membunuh Lucky, dia tidak menunjukkannya di atas panggung. Dia berkata, turnamen ini diselenggarakan bersama oleh ketiga organisasi. Saya pikir kita dapat menganggap ini sebagai kontribusi terhadap industri kekaisaran, dan ini juga berjalan cukup baik. Malam ini, Aliansi Duskwater bertekad untuk menang. Saya juga percaya bahwa pesaing kami mampu melakukan hal tersebut, namun kejuaraan akan menjadi milik kami. Bagi mereka yang belum bertaruh, Anda mungkin ingin mempertimbangkan kami. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah mundur sebagai tanda bahwa dia telah selesai. Yang kedua berbicara adalah An Litong. Dia melirik ke arah Nangongwan dan tersenyum megah. Sepertinya Tuan Nangong sangat percaya diri. Namun, saya tidak setuju dengan Anda. Perwakilan dari Kamar Dagang Alto semuanya adalah elit dari generasi muda insinyur jiwa. Saya sangat yakin pada mereka. Di sini, saya akan mewakili Kamar Dagang dan mempertaruhkan 10 juta koin jiwa emas pada mereka untuk menang. Selama ada di antara mereka yang menang, saya akan menyumbangkan keuntungannya kepada semua orang. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. 10 juta koin jiwa emas? Bahkan jika harganya sama, potensi keuntungannya masih 10 juta koin jiwa emas. Itu adalah angka astronomi. Bahkan roh permaisuri salju pun tidak bisa dilelang untuk sosok sebesar itu. 10 juta koin jiwa emas tidak diragukan lagi sangat menarik bagi para insinyur jiwa yang menghabiskan banyak uang. Kamar Dagang Alto tidak sekadar memamerkan kekayaannya. Mereka juga menunjukkan tekad mereka untuk menang. Tiba-tiba, banyak petarung mulai lebih condong ke arah mereka. Saat ini, Shangguan Wei tertawa kecil. Dia berjalan mendekat dan berkata, kalian berdua benar-benar percaya diri. Aku tidak bisa kalah dari kalian, kan? Aliansi bersama tidak sekaya Kamar Dagang Alto. Kita tidak punya 10 juta emas koin jiwa, dan kami juga tidak sanggup berpisah dengan uang sebanyak itu.
Namun, kami memiliki kecantikan. Insinyur jiwa manapun dari pihak kami yang menang akan diberikan otonomi untuk memilih kecantikan apapun yang dia inginkan. Pada saat yang sama waktu, aku akan memberinya 3 naga betina yang memiliki garis keturunan kuno sebagai budak. Mereka semua perawan, naga betina. Setelah mendengar dua kata ini, Hichaito, Huang Zheng dan bahkan Moke menjadi bingung. Namun, Huo Yuhao malah tampak terkejut. Sebagai orang pertama di Akademi Shrek yang dilatih dalam Ultimate Soldier Plan, dia telah memperoleh pengetahuan dari berbagai aspek. Dia pernah mendengar penatua MU menyebut naga betina sebelumnya. Apa itu? Mereka adalah makhluk istimewa yang setengah manusia dan setengah binatang. Namun, hanya wajah naga betina yang mirip manusia. Mereka memiliki sisik di tubuh mereka. Namun sisiknya akan hilang saat berhubungan seks. Ketika itu terjadi, naga betina akan menampakkan kecantikannya yang menakjubkan. Begitu manusia bersanggama dengan mereka, mereka dapat menyerap esensi darah naga pada naga betina ini dan mengubah bentuk tubuh mereka. Ini akan memberi mereka darah naga dan aura dalam darah mereka sendiri. Itu akan membantu mereka mengembangkan jiwa bela diri mereka satu kali, dan evolusi ini pasti bermanfaat. Hanya saja naga betina seperti itu sangat langka. Mereka hanya ditemukan di pegunungan dalam dan tanah rawa. Terlebih lagi, mereka semua dilindungi oleh kutukan nasib buruk. Orang pertama yang menangkapnya akan menderita kutukan ini dan mati. Akibatnya, sangat sedikit orang yang dapat menemukan dan menyentuh mereka. Namun, aliansi umum dapat menemukan 3 naga betina. Ini sulit dipercaya oleh Huo Yuhao. Naga betina tidak terlalu membantu mereka yang jiwa bela dirinya sudah sangat kuat. Namun, mereka sangat berharga bagi para insinyur jiwa. Banyak insinyur jiwa mengonsumsi obat-obatan dan pil untuk meningkatkan jiwa bela diri mereka. Namun obat dan pil tersebut seringkali mengandung kotoran. Ketika budidaya mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan merasa sangat sulit untuk meningkat lebih jauh. Beberapa di antaranya bahkan mungkin mengalami efek samping. Jika mereka bisa bersanggama dengan naga betina yang masih perawan, masalah ini tidak akan ada lagi. Kekuatan garis keturunan naga betina dapat menghilangkan kotoran di tubuh mereka dan mengembangkan jiwa bela diri mereka. Mereka tidak akan menghadapi hambatan apapun saat mereka maju menjadi berjudul Douluo. Ya, 10 juta koin jiwa emas adalah uang yang banyak. Namun, uang tidak bisa membeli naga betina. Naga betina terlalu berharga bagi para insinyur jiwa. Mengenai wanita naga, Huo Yuhao tidak perlu menjelaskannya kepada Hichaito dan Huang Zheng. Lucky sudah membicarakan tentang apa itu. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan napas Huang Zheng yang semakin berat. Sebaliknya, Hichaito tampak sangat tenang. Huo Yuhao tanpa sadar mengangguk ke arah Hichaito. Hichaito mengungkapkan niat tersenyum dengan matanya. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, jawabannya sudah jelas. Xiao Xiao, kamu benar memilih senior kedua sebagai pasanganmu. Ketiga organisasi bawah tanah bergantian mengutarakan pendiriannya, namun tak diragukan lagi, Shangguan Wei lah yang mencuri perhatian. Nangongwan memucat. Namun, dia tidak mau berbicara lagi saat ini. Selain itu, dia tidak dapat mengungkapkan bahwa aliansi Dusquater bersedia menawarkan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Ini membuktikan satu hal, untuk menonjol, mereka harus bertindak lebih lambat dari yang lain. Nangongwan kembali ke tempat istirahat dan menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Dia berkata, saya ingin Anda mencoba yang terbaik untuk membunuh siapapun yang mereka kirim. Anda dapat menggunakan kemampuan apapun yang Anda miliki. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Anak muda, lakukan yang terbaik. Saat turnamen ini selesai, Anda pastinya aku akan mendapat banyak keuntungan. Aku juga akan mendapatkan salah satu naga betina yang disebutkan oleh Shangguan WR untukmu. Huo Yuhao sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa Nangongwan sangat menghormatinya. Namun, hal itu sudah diduga. Ketika dia mengalahkan Moke sebelumnya, taktik master jiwa jahatnya telah meyakinkan Nangongwan sepenuhnya.